Judul drama kelas 8 yakni Sri Tanjung Sidapekso dan Prahara Roro Jonggrang. Penanggung jawab Ibu Dewi Wulandari Yunestuti Sarjana Ekonomi. Ide cerita Tim Jayendra, Prahara di Langit Jawa Dwipa. Voice over yang pertama Aldova Bagus Tiffany, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, Sylvia Ika Aprindasari, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, Galuh Ria Kurniawan Putra, Sarjana Peternakan. Editor Lipsy, Aldova Bagus Tiffany, Sarjana Pendidikan. Aksesoris dibuat sendiri dari kreatif siswa-siswi kelas 8. Pengarah cerita Sylvia Ika Aprindasari, Sarjana Pendidikan. Editor trailer AI Galuh Ria Kurniawan Putra, Sarjana Peternakan. Pengarah kostum Aldova Bagus Tiffany, Sarjana Pendidikan. Pengarah peran Sylvia Ika Aprindasari, Sarjana Pendidikan. Pengarah properti Galuh Ria Kurniawan Putra, Sarjana Peternakan. Sekali lagi, aksesoris yang dibuat anak-anak ini adalah kreativitas dari anak-anak kelas 8, baik dari kelompok 1 dan kelompok 2. Setiap daerah memiliki kisah-kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda-legenda ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral kearifan lokal yang mendalam. Legenda adalah cerita rakyat yang menceritakan tentang kejadian atau tokoh yang dianggap luar biasa dan seringkali memiliki unsur magis atau supernatural. Legenda-legenda ini di Nusantara seringkali terkait dengan asal-usul suatu tempat, kejadian alam, atau tokoh-tokoh hebat yang memiliki kekuatan luar biasa. Legenda-legenda di Nusantara ini tidak hanya menjadi bagian dari khasanah budaya, tetapi juga menjadi cerminan dari kehidupan masyarakatnya. Melalui legenda-legenda ini, kita dapat memahami nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dengan memahami dan melestarikan legenda-legenda ini, kita dapat menghargai warisan budaya leluhur dan menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Mari kita tampilkan drama kolosal dari kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Jawa, di bawah kepemimpinan Prabu Sulah Kromo, hiduplah seorang patih bijaksana bernama Sidapekso, ditemani istrinya yang jelita, Dewi Sri Tanjung. Kecantikan dan kesucian hati Dewi Sri Tanjung membuat sang raja terperosok dalam nafsu buta. Dengan siasat licik, Prabu Sulah Kromo mengutus Sidapekso dalam misi berbahaya.
Selama kepergian patihnya, sang raja berusaha menggoda Sri Tanjung. Namun kesetiaan Sri Tanjung tak tergoyahkan. Ketika Sidopekso kembali, ia disambut dengan fitnah keji. Raja Sulakromo memutarbalikkan fakta, menuduh Sri Tanjung menggodanya. Dengan hati dipenuhi amarah, Sidopekso mempercayai tuduhan itu dan mengancam Dewi Sri Tanjung. Sebelum nyawa terenggut, Sri Tanjung mengajukan sebuah sumpah. Kesuciannya akan terbukti jika darahnya membuat air sungai menjadi jernih dan harum. Drama ini mengisahkan pengorbanan suci Dewi Sri Tanjung, penyesalan Sidopekso, dan lahirnya sebuah nama yang abadi, Banyuwangi. Sebuah taman istana Sriwedari yang indah, dihiasi bunga-bunga tropis. Cahaya pagi menyinari taman, menciptakan suasana hangat. Sri Tanjung dan Patih Sidopekso duduk berdua. Tangan Patih Sidopekso menggenggam lembut tangan Sri Tanjung. Mereka saling memandang dengan penuh cinta. Baginda Raja menugaskan Kanda pergi jauh. Lantas tugas apa yang begitu penting hingga Kanda harus meninggalkanku? Sri Tanjung, Raja mengutusku untuk mencari emas telung plengkung, gumbolo telung gelung. Konon, benda itu syarat agar kerajaan kita semakin makmur. Aku tidak bisa menolak. Ini demi kemakmuran rakyat kita. Baiklah, aku akan merindukanmu, Kanda. Jaga dirimu baik-baik, pulanglah dengan selamat. Tentu, Dinda. Takkan lama aku pergi. Jangan khawatir. Cintaku padamu akan menuntunku kembali. Tetaplah di sini, Dinda. Dalam kesucianmu, aku pasti akan cepat pulang. Pada singgasana Prabu Sulakromo, ia duduk di singgasananya. Di hadapannya, sosok Raja Jin berdiri tegak menyeringai licik. Kau berhasil, Raja Jin. Patih Sidopekso benar-benar termakan tipuanku. Ia akan pergi selama berbulan-bulan. Tentu saja, Yang Mulia. Dia bahkan tak tahu syarat emas telung plengkung, gumbolo telung gelung itu hanyalah syarat palsu yang aku bisikkan pada Yang Mulia. Sebuah rekaan untuk menyingkirkan Patih Sidopekso. Sekarang jalanmu mulus untuk mendapatkan Sri Tanjung, Rajaku. Sebentar lagi, istri patihku akan berada dalam dekapanku. Kau akan mendapatkan hadiah besar, Raja Jin. Pergilah sekarang, pergi. Jangan menampakkan wajahmu. Pada bagian tengah Taman Sriwedari, Dewi
Dewi Sri Tanjung sedang merangkai bunga. Tiba-tiba Prabu Sulakromo masuk dengan wajah penuh hasrat. Tanjung, Sri Tanjung. Mengapa kau sibuk sendiri, Sri Tanjung? Tidakkah kau kesepian ditinggal suamimu? Aku di sini menemanimu. Ampun Baginda Raja, hamba tidak sendirian. Kesetiaan hamba adalah peneman terbaik hamba. Kesetiaan? Suamimu pergi. Ia bahkan tak tahu kapan akan kembali. Harta, tahta, dan cinta, semuanya bisa kau dapatkan loh dariku. Tinggalkanlah Sidopekso, Tanjung. Buat apa kamu menunggunya? Hamba mohon ampun Yang Mulia. Hamba adalah istri Sidopekso. Hamba tak akan pernah mengkhianatinya. Kau menolakku, Tanjung? Beraninya kau. Aku ini raja. Kau akan menyesal, Tanjung. Prabu Sulakromo keluar dari Taman Sriwedari dengan langkah penuh amarah. Dewi Sri Tanjung menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena ketakutan. Ia merasa firasat buruk akan datang. Saat itu, penasehat kerajaan mendengar perbincangan Raja Sulakromo dan Raja Jin. Penasehat kerajaan pun bergegas menemui permaisuri Raja Sulakromo. Tuan Putri, ku dengar Raja Sulakromo berencana mengambil hati Sri Tanjung, istri dari Patih Sidopekso. Bagaimana mungkin seorang raja akan menikahi perempuan yang sudah bersuami? Jelas-jelas itu salah. Benarkah yang kau katakan? Tidak. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Benar, Kakak. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Di tempat lain, pada gerbang istana, dengan suasana mendung seperti menggambarkan suasana hati Sidopekso. Patih Sidopekso baru kembali menunjukkan wajahnya yang letih, namun penuh kerinduan pada sang istri. Ia segera menemui Prabu Sulakromo, hendak menyampaikan hasil dari tugas yang telah dia laksanakan. Ampun Baginda, hamba gagal menemukan syarat emas telung pelengkung, gumbolo telung gelut. Tidak penting lagi, Patih. Aku punya hal yang lebih penting untuk kau tahu, istrimu. Ada apa dengan istri hamba, Baginda? Selama kepergianmu, ia menggodaku, merayuku. Aku sudah berusaha menjauh, namun ia terus mendekat. Istrimu tak suci, Patih. Wajah Sidopekso memucat, matanya bergetar menahan amarah. Tanpa bicara, ia bangkit dan berjalan cepat keluar dari ruangan istana. Sementara itu, di tepi sungai dekat hutan, Ternyata sudah begitu lama. Ternyata Tuan Putri sedang memikirkan Patih Sidopekso. Jelas saja dari tadi Putri terlihat seperti melamun. Sudah kalian berdua ini jangan menambah pikiran Tuan Putri. Patih Sidopekso datang dengan wajah penuh amarah. Di tangannya sebilah keris terhunus. Ia menatap tajam Sri Tanjung yang berdiri di tepi sungai. Patih Sidopekso
Lantas apakah Patih akan langsung percaya dengan omongan Prabu Sulakromo? Mohon maaf Patih, saya lancang berbicara seperti ini. Sri Tanjung Biadab! Kau lancang! Kau mengkhianatiku, Sri Tanjung! Kau goda rajaku! Tidak, itu tidak benar. Hamba difitnah, Kanda. Hamba tidak pernah mengkhianati Kanda. Sumpah, sumpah Kanda. Hamba tetap suci. Sumpah katamu, Sri Tanjung. Aku lebih percaya rajaku daripada omonganmu. Kau harus mati! Baiklah. Jika Kanda tetap tidak percaya, bunuhlah saja hamba. Tapi izinkan hamba memohon satu hal. Setelah nyawa hamba pergi, lemparkanlah tubuh hamba ke sungai ini. Untuk apa kamu meminta hal seperti itu, Tanjung? Jika hamba bersalah, air sungai ini akan berbau busuk. Tetapi jika hamba suci, air ini akan menjadi jernih dan mengeluarkan aroma wangi. Inilah sumpah terakhir hamba. Omong kosong! Ingatlah sumpahku, Kanda. Jangan sampai kau menyesal. Patih Sidopekso tak peduli. Keris di tangannya menusuk dada Sri Tanjung. Sri Tanjung jatuh tak bernyawa. Patih Sidopekso dengan kasar mengangkat tubuh istrinya dan melemparkannya ke sungai yang keruh. Ia terdiam menatap air sungai yang menelan tubuh istrinya. Perlahan keajaiban terjadi. Air sungai yang keruh berubah menjadi jernih, lalu tercium aroma wangi bunga yang menusuk hidung menyebar ke seluruh penjuru hutan. Sri Tanjung! Istriku! Air ini jernih dan wangi. Kau tidak bersalah, Sri Tanjung. Aku yang salah. Aku telah membunuhmu. Patih Sidopekso terus menangis, air mata penyesalannya berjatuhan. Ia berteriak meratapi kebodohannya. Banyuwangi. Maafkan aku, Sri Tanjung. Maafkan aku. Dan sejak saat itu, air sungai yang menjadi saksi bisu kesucian Sri Tanjung dinamakan Banyuwangi. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang kesetiaan yang teruji, penyesalan, dan kebenaran yang pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Dari tanah keraton Blambangan, kisah cinta, pengkhianatan, dan kesetiaan abadi Sri Tanjung Sidopakso